Dan masjid ini mengalami beberapa renovasi ya, dan semuanya atas dukungan dari Prof. Harsono dan semua warga perumahan di Raihan. Kemudian dari status sosial rata-rata di sini ekonominya menengah ke atas. Ya, pagi di ba'da subuh diadakan tausiah singkat ya setelah sholat subuh, kemudian sekitar 15 menit Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Haryatmo, salah satu jamaah masjid di Perum Raihan Garden House. Masjid di perumahan Raihan ini namanya Masjid Ar-Royan. Masjid Ar-Royan ini adalah salah satu fasilitas umum dari perumahan. Ikhwal berdirinya masjid ini diprakasai oleh Profesor Dr. Salimo Harsono. Beliau yang mempunyai konsep ya, adanya masjid di sini. Tanah di masjid ini adalah wakaf ya. Jadi kalau tanah wakaf sudah tidak bisa diapa-apain ya, tidak bisa diperjualbelikan. Dan memang ini adalah fasilitas umum yang diberikan oleh pengembang untuk warga Raihan seperti itu. Wakaf dari Profesor Dr. Harsono, karena tanah ini awalnya tanahnya Prof. Harsono, kemudian bekerja sama dengan pengembang, beliau mau dimanfaatkan asalkan pertama ini untuk perumahan warga muslim, itu yang pertama. Yang kedua, dibangunkan masjid. Itu prasyarat Prof. Harsono kepada pengembang seperti ini. Ini murni memang atas inisiatif dari Prof. Harsono seperti itu. Dan masjid ini mengalami beberapa renovasi ya, dan semuanya atas dukungan dari Prof. Harsono dan semua warga perumahan di Raihan. Nah, beberapa kegiatan di masjid ini selain tadi yang sudah disebutkan oleh Ketua Paguyuban, ada yang belum disebutkan, yaitu setiap pagi di ba'da subuh diadakan tausiah singkat ya setelah sholat subuh, kemudian sekitar 15 menit ada tausiah singkat ya. Di situ pengisinya adalah ada beberapa dari ustadz di pondok, kemudian dikombinasikan dengan beberapa warga yang ada di sini seperti itu. Maka sebenarnya di sini alhamdulillah sesuai dengan konsep perumahan Islami, perumahan Raihan, yang dimana kesehariannya diselingi dengan beberapa aktivitas dakwah atau aktivitas tausiah ilmu di setiap harinya ya. Perumahan Muslim Raihan sesuai dengan namanya perumahan Muslim, maka seluruhnya di sini dihuni oleh warga beragama Islam. Kemudian dari status sosial rata-rata di sini ekonominya menengah ke atas, gitu ya. Nah, alhamdulillah banyak support ke masjid ya, ketika kita ada kegiatan acara yang membutuhkan dana, maka kita membuat selebaran seperti itu. Maka secara bergotong royong dapat melaksanakan acara atau kegiatan dengan lancar seperti itu. Ketua Paguyuban sekaligus pengelola masjid utama ya Pak Dr. Didik Setiawan yang tadi diwawancara.
Kemudian semuanya di bawah binaan Profesor Dr. Harsono Salimo dan juga Bapak Hambali, ya, Bapak Hambali. Kemudian sekretaris saya sendiri, kemudian bendahara oleh Pak Ibnu, dan beberapa warga yang ikut jamaah di sini semuanya menjadi takmir Masjid Royan seperti itu. Bahwa anak-anak kegiatannya adalah tahsin tahfidz, ya. Jadi secara rutin anak-anak itu belajar tahsin, membaca Al-Quran dengan benar, kemudian menghafalkan. Nah, jadwal anak-anak tahsin tahfidz itu setiap hari Jumat dan Ahad bagi santri putra, kemudian bagi santri putri setiap hari Selasa dan Kamis pukul 16 hingga maghrib. Untuk tahsin dan tahfidz usianya dibagi beberapa jenjang, ya. Untuk usia pra SD itu ada sendiri kelasnya, satu kelas. Kemudian di atasnya adalah kelas SD ke atas, itu satu kelas. Kemudian untuk putri ada sendiri, jadi putri dan putra dipisah untuk jenjang SD. Kemudian kelas selanjutnya adalah kelas dewasa, ibu-ibu dan bapak-bapak, itu juga terpisah seperti itu. Mata pencaharian di warga di Perumahan Raihan ini bermacam-macam, Pak, ya. Ada yang dosen, beliau tadi Pak Didi adalah dosen, kemudian ada yang PNS, ada yang swasta, berdagang, dan ada dokter juga, seperti itu, bermacam-macam. Untuk pengisi kajian, saya urutkan dulu, ya, dari kajian ba'da subuh, ya. Kajian ba'da subuh itu diisi beberapa dari Ustadz pondok sebelah, namanya Pondok Mahat yang ada di Busukan, Pak, namanya. Bukan pondoknya Ibnu Umar. Nah, jadi setiap ba'da subuh di sini ada kajian yang diisi oleh beberapa ustadz dari pondok Ibnu Umar tuh. Selain juga ada beberapa hari yang diisi oleh warga sekitar di sini, seperti itu, ya. Jadi diselang-seling, tiap Selasa, Kamis, Sabtu ini diisi oleh Ustadz Hindra, dia pengasuh pondok Ibnu Umar. Nah, selain hari itu diisi jadwal oleh beberapa warga di perumahan, seperti itu. Kemudian untuk kajian ba'da maghrib itu kajian kitab Umdatul Ahkam, ya, berisi hukum-hukum sekitar sholat, itu diisi oleh Ustadz pengasuh juga Pondok Ibnu Umar, Ustadz Baiz, rutin setiap Rabu. Kemudian untuk tahsin untuk bapak-bapak itu setiap hari Jumat dan setiap hari Selasa diisi oleh Ustadz Edi, ya, Ustadz Edi, pemilik Yayasan Ashabul Quran. Kemudian untuk tahsin ibu-ibu juga ada sendiri pengajarnya Ustadzah. Kemudian untuk anak-anak juga, dan anak-anak yang laki-laki dibimbing oleh santri dari Mahat Ibnu Umar, seperti itu. Kemudian selain itu, dulu sebelum pandemi corona, secara berkala setiap Ahad pertama kita adakan subuh berjamaah dengan mengundang warga luar, ya, warga perumahan selain warga perumahan Raihan.
Di situ kita sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu dilakukan makan bareng ya, makan bareng setelah sholat subuh berjamaah. Alhamdulillah sempat juga kami selain subuh berjamaah makan bareng, kemudian juga kami isi dengan pembagian sembako bagi warga yang tidak mampu di luar warga Raihan. Memang program ini diperuntukkan bagi warga di luar perumahan Raihan ya, sebagai wujud kami sebagai warga Raihan ikut andil di luar warga perumahan Raihan, seperti itu. Nah, kegiatan-kegiatan lain tadi sudah disebutkan beberapa, adalah tahsin, kemudian adanya rumah tahfidz ya. Rumah tahfidz di sebelah masjid ini juga disupport sepenuhnya oleh Profesor Dr. Salimo Harsono Salimo, yang dulunya konsep rumah tahfidz ini adalah konsepnya pengembang perumahan. Akan tetapi karena tidak ada yang mengelola, maka rumah tahfidz ini kita kelola sendiri ya. Dengan bantuan Prof, maka kita berusaha untuk mulai ya merintis rumah tahfidz ini mulai tahun ini 2020. Kami mohon doanya semuanya yang menyaksikan, semoga rumah tahfidz dan kegiatan di Masjid Ar-Royan ini senantiasa berlanjut dengan sukses dan lancar, kemudian memberikan manfaat bagi warga sekitar perumahan dan maupun di luar warga Raihan. Itu sedikit yang bisa saya ceritakan dari sejarah Masjid Ar-Royan di perumahan Raihan Mojosongo. Terima kasih. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.